itu hampir 30% dari semua merchant yang sudah melakukan pembayaran saat registrasi atau pendaftaran kris, itu mereka nggak langsung mengisi kelengkapan data-datanya. 1 kali 24 jam terproses. 1 kali 24 jam terproses. 2 kali 24 jam langsung bisa digunakan. Kayak nama PIC yang terdaftar dengan pemilik rekening berbeda, itu sudah nggak bisa lolos. Yes, selamat datang di Interaktif Podcast. Untuk sesi kali ini kita mengundang rekan dari Kris, Bang Jay. Silakan Bang Jay. Hai. Halo semuanya, perkenalkan saya Zainal. Saya saat ini yang memegang Kris Interaktif ya. Nanti akan ada beberapa hal-hal pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh rekan saya Indra ini. Bagaimana fenomena saat ini yang terjadi akhir-akhir ini mengenai Kris Interaktif ya. Oke. Nanti apapun itu akan saya bantu menjawab sedetail mungkin dan sejelas mungkin supaya kalian bisa memahami dan bisa menjalankan prosedur-prosedur dan persyaratan untuk registrasi Kris Interaktif ini. Oke. Bang Jay, ini kan kalau saya lihat di sosial medianya Interaktif Kris ya. Ini kan saya menemukan beberapa kali keluhan ya tentang merchant. Keluhan apa ini? Yang mengaku kenapa sih kok daftar di Interaktif Kris ini lama? Kenapa kok tidak bisa cepat? Lama ya. Kenapa kok selalu ada kendala? Kenapa ya? Mungkin bisa disampaikan hal-hal yang belum diketahui oleh rekan-rekan merchant. Silakan Mas J. Oke, Mas Indra, saya panggil Mas Indra aja ya. Gini, yang perlu diketahui ya saat merchant atau calon merchant mendaftar atau meregistrasi ke Kris Interaktif, itu yang pertama yang harus diperhatikan ketika sudah melakukan proses pembayaran, itu segera melakukan pengisian kelengkapan data. Nah ini kalau saya cek ya, itu hampir 30% dari semua merchant yang sudah melakukan pembayaran saat registrasi atau pendaftaran kris, itu mereka nggak langsung mengisi kelengkapan data-datanya. Mereka itu ternyata kelolosan hal itu ya? Iya, jadi mereka hanya mengisi data awal secara umum aja, setelah itu berhenti. Nah, namun di sini kami di sini ya di Kris Interaktif ini ada tim yang memang khusus untuk memfollow up mereka. Jadi kita ingin tahu sih kenapa kok mereka itu setelah melakukan pembayaran registrasi Kris ini kok nggak langsung mengisi data, mengisi kelengkapan dokumen-dokumennya seperti itu. Nah ini kita ingin tahu. Ternyata ya dari mereka sih setelah kita follow up ya nanti aja menunda. Terus mereka merasa ada hal yang mereka itu kurang. Nah ini nanti ada step selanjutnya yang saya jelaskan mengapa mereka kok kurang dan mereka akhirnya merasa saya kok susah ya untuk mengisi datanya, melengkapi datanya seperti itu. Oke. Nah, ini yang pertama yaitu tadi setelah mereka melakukan registrasi, mereka mendaftar dan melakukan pembayaran, mereka tidak langsung mengisi kelengkapan data-data dan dokumen mereka. Itu yang apakah pertama. Ada faktor mereka itu memang belum menyiapkan sebelum mendaftar? Nah, itu tadi ini akan akhirnya melangkah yang kedua. Nah, yang kedua mengenai mereka belum siap atau mereka tidak siap tentang kelengkapan datanya, itu adalah kendala yang kedua, yaitu mereka salah memilih tipe. Nah di sini kan saat registrasi atau daftar kris itu kan di awal ada pilihan tipenya, tipe perorangan atau individu, tipe company atau perusahaan, tipe organisasi atau yayasan sosial. Nah ada lagi tipe-tipe yang lain seperti SPBU atau sekolahan atau yang lainnya ya. Nah, mereka ini kebanyakan yang keliru ketika merasa sudah melakukan registrasi, membayar. Mereka, ini usaha saya, berarti saya pilih yang badan usaha, company. Sedangkan mereka itu tidak memiliki dokumen-dokumen badan usaha seperti NIB, NPWP, akte pendirian perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi awal mereka registrasi itu sudah salah langkah, salah memilih. Harusnya kalau usaha pribadi, usaha perorangan, ya pilih tipenya tipe perorangan atau individu. Karena apa?
Karena ini nanti menyangkut syarat-syarat yang harus mereka lengkapi. Oke, berarti mereka ini memang minim sekali pengetahuan tentang persiapan. Dokumen apa yang disiapkan? Apakah jenis usahaku ini usaha yang untuk perorangan? Ataukah ini saya ini perwakilan dari perusahaan? Ataukah ini sosial? Mereka belum mengetahui hal ini. Mereka merasa pun daftar kris sama aja mungkin. Seperti itu ya? Sebenarnya gini Mas Indra ya. Saat mereka itu melakukan registrasi, dan mereka sudah mengisi data awal, email, nama toko, nama orang ya, nama PIC ya, itu ketika mereka sudah melakukan pembayaran dan mereka memilih tipe-tipe itu ketika mereka memilih tipe itu langsung ada penjelasannya. Kalau perorangan itu syaratnya A, B, C. Kalau badan usaha atau company syaratnya A, B, C, D, E. Jadi itu sebenarnya sudah diedukasi di awal. Sudah diinfokan sejak awal mulai mereka mau daftar. Iya, sudah diinfokan ketika mereka memilih tipe itu sudah ada info-info tersebut. Cuman kebanyakan merchant-merchant yang registrasi ke Interactive Kris ini kurang aware, kurang merhatikan. Iya, jadi mereka nggak melihat persyaratan tadi itu apa yang sesuai dengan usaha mereka. Betul sekali. Jadi mereka asal pilih tipe yang dimana nanti akhirnya berpengaruh ke prosedur dan syarat yang harus mereka lengkapi. Apakah ada pengaruh juga semisal jenis usaha nih yang disebutkan sama yang disampaikan di dalam dokumen beda, itu ada pengaruh nggak? Ada pengaruh. Ada pengaruh. Nah, kalau pengaruhnya kalau misalnya dia memilih usaha untuk warung, usaha untuk toko kelontong, atau usaha untuk ya pokoknya usaha-usaha perorangan, itu mereka cukup hanya mengirimkan dokumen NIK, nomor KK, KTP, foto selfie, sama foto lokasi dan foto produk aja. Tidak banyak dokumen yang harus mereka lengkapi. Tapi kalau mereka salah pilih, maka dokumen-dokumen itu bisa bertambah lebih banyak, yang belum tentu mereka punya. Ya, jadi kalau untuk saran saya, kalau memang untuk usaha pribadi atau usaha perorangan, langsung pilih aja tipe perorangan atau individu, itu aman. Dan itu kalau sudah langsung diisi saat itu, ya proses bisa langsung 2 kali 24 jam selesai. Oke. Jadi semisal sebenarnya saya daftar kris ya di Interaktif, lalu saya ini perorangan, saya ini jualan makanan frozen food, kalau gitu. Berarti kan dokumen apa yang saya siapkan? KTP pasti. Foto KTP, lalu foto selfie saya, IC, pegang KTP. Foto selfie saya pakai KTP, pegang gini. Pegang KTP. Pegang gini. Setelah itu foto produk frozen tadi. Foto produknya, foto produk yang nggak harus semua difoto, pokoknya mewakili aja. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang keempat itu foto lokasi. Kalau ada, ya kalau lebih bagus ya supaya nggak terindikasi usaha fiktif, ya foto lokasi yang ada nama tokonya. Kalau nggak ada, ya paling tidak Mas Indra foto di lokasi frozennya tadi, yang ada mungkin kulkasnya frozen atau jadi saya foto, misal saya tadi kan foto KTP ini ya, KTP saya di foto nih. Lalu nanti saya pegang KTP, foto juga, ini kan, betul ya? Betul. Lalu nanti foto produk saya. Sendiri. Produknya ya Pak. Misalnya saya nggak punya banner atau saya nggak punya ya di luar nih saya usaha rumahan ya, jadi saya nggak pasang banner. Ya, jadi saya megang frozen food, terus saya foto, apakah cukup mewakili? Cukup mewakili ya? Ya, cukup mewakili. Oke. Jadi sekarang tidak dibuat lagi yang harus ada bannernya, yang harus ada tulisan nama merchantnya, maksudnya Frozen Indra kan semuanya Frozen Food Indra atau apapun ya. Itu nanti ya kita tahu lah, nggak semua pengusaha kecil UMKM ini mereka membuat banner tersebut ya, karena kan selain ya juga mengeluarkan ongkos dan juga tempatnya juga mungkin nggak memungkinkan ya, tempatnya kecil atau apa. Jadi pokoknya foto produknya untuk lokasi, silakan foto di lokasi dengan membawa produknya, itu selesai. Saat ini sudah bisa. Dan kalau itu saat registrasi, merchant langsung mengisi kelengkapan data, semuanya dari mulai NIK, KK, foto KTP, foto selfie, foto produk sama foto lokasi, itu 1 kali 24 jam terproses. 1 kali 24 jam terproses. 2 kali 24 jam langsung bisa digunakan. Aktif. Langsung aktif ya. Langsung aktif. Sekarang gini, kalau kita ngomong mengenai foto nih, ini kan kadang kalau kita lihat
mereka foto kan ada yang mungkin nggak sesuai, ada yang ngeblur, kurang jelas. Apalagi juga pengaruh. Itu dalam pengambilan foto tadi. Taruh foto KTP. Foto KTP ini kan harus benar-benar jelas terbaca nih kan. Jadi misal kalau foto itu KTP itu mungkin ada yang kepotong atau mungkin sedikit buram, sedikit ngeblur, atau mungkin KTP-nya udah mulai usang. Ya. Nah itu gimana Mas? Ya, betul. Jadi gini ya, untuk dokumen-dokumen dari PIC merchant ini kan memang harus benar-benar sesuai. Ya. Yang pertama. Yang kedua, sesuai itu dan harus jelas. Oke. Nah, kalau misalnya ngeblur, yang penting NIK-nya itu bisa kebaca. Itu masih bisa toleransi. Masih bisa. Nah, kepotong pun kalau misalnya tanda tangannya si foto KTP ini terlihat, itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau kepotongnya sampai tanda tangannya nggak kelihatan atau NIK-nya, nomor NIK-nya kepotong, karena itu kan bisa saja ada indikasi disengaja. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada hal-hal yang nggak diinginkan, kita kan nggak bisa mencocokkan. Tanda tangannya sama apa enggak, nomor NIK-nya sama apa enggak, seperti itu ya. Jadi kalau cuman kepotong sedikit ujung-ujungnya, kita masih toleransi. Masih oke gitu ya. Tapi kalau sampai dipotong memang benar-benar tanda tangannya ditutupi atau dipotong, nomor NIK-nya dipotong atau ditutupi, itu yang nggak bisa. Karena apa? Karena data yang mereka tulis itu harus sama sesuai dengan yang ada di foto KTP tersebut. Mas, gitu. Mas Janes, masuk gini. Taruhlah semua sudah benar dan sudah sesuai, oke. Berarti kan tadi kan 2 kali 24 jam. Ya, betul. 24 jam. Semisal mereka sudah menunggu 24 jam, tapi ternyata belum selesai. Ya. Itu nanti gimana nih? Apakah ada solusi yang bisa diberikan oleh rekan-rekan merchant ini? Ya, begini. Kalau memang dalam waktu 2 kali 24 jam itu masih saja belum aktif akun kerisnya. Iya. Yang pertama itu dari tim keris itu sudah ada yang namanya sistem untuk mengingatkan, mereminder bahwa ini merchant sudah melewati SLA-nya, sudah melewati batas waktu untuk aktif. Jadi ada tim admin yang khusus ya, admin keris untuk membantu proses itu. Entah itu melakukan pengecekan EKYC-nya atau nanti kalau memang perlu kita menghubungi si merchant, kita follow up. Kenapa? Karena ini merchant sudah melengkapi semua. Tapi karena tadi ada yang terpotong, mungkin ada persyaratan yang masih belum lengkap. Jadi contohnya kayak nama PIC yang terdaftar dengan pemilik rekening berbeda, itu sudah nggak bisa lolos. Karena harus ada tambahan dokumen yaitu surat kuasa. Waduh. Jadi si PIC memberikan kuasa kepada si pemilik rekening untuk mendaftarkan rekening sebagai penampung dana krisnya nanti. Seperti itu. Jadi itu memang jarang. Tapi pernah terjadi dong. Tapi pernah terjadi. Yaitu ya, tadi yang termasuk lebih dari 2 kali 24 jam. Tapi itu nanti ada tim dari admin keris yang akan memfollow up mereka. Iya. Nah, jadi kalau misalnya mereka sudah mengisi kelengkapan data dan semua datanya benar, tidak terpotong ataupun semuanya sudah oke, itu pasti 22 kali 24 jam aktif. Oke. Dan itu yang sudah berjalan sampai saat ini. Oke. Sebelum kita akhiri ini, kesimpulan dong Mas. Kesimpulan yang nanti bisa disampaikan ke rekan-rekan merchant gimana nih? Oke, gini. Kalau saya sebagai leader di Kris Interaktif ya, kami menyampaikan bisa disebut juga kesimpulan dari saya untuk semua calon-calon merchant Kris Interaktif yang ingin mendaftar Kris di Interaktif. Yang pertama, pastikan usaha Anda adalah usaha real. Ya. Jadi usaha real yang memang usaha yang dijalankan oleh calon merchant. Jadi bukan usaha abal-abal atau apapun ya. Nah, yang kedua, pastikan semua data itu siap. Nah, dan kalau untuk para pelaku usaha UMKM itu persyaratannya cuma sedikit aja ya, foto KTP, foto selfie aja, sama foto produk dan foto lokasi itu aja. Nah, yang ketiga, pastikan juga nomor rekening itu kalau bisa, sebisa mungkin pemilik dan PIC rekening itu sama. Karena sampai pemilik berbeda, itu nanti akan ada tambahan-tambahan dokumen seperti surat kuasa dan foto dari foto KTP dari pemilik
rekening tersebut. Nah, yang ketiga, pastikan selalu untuk aktif menggunakan krisnya setelah nanti akun krisnya sudah jadi ya, sudah bisa digunakan. Karena apa? Karena kalau lama nggak digunakan, nanti akan bisa menjadi nonaktif dan harus melakukan verifikasi ulang. Nah, jadi untuk registrasi kris ini itu sebenarnya sangat mudah dan cepat kalau memang semua prosedur dan persyaratan itu dilengkapi dengan baik dan cepat. Oke, mantap sekali. Thank you Mas Zainal untuk sesi kali ini. Oke, rekan merchant, semoga yang disampaikan oleh Mas J ini sangat bermanfaat, menjadi informasi, jadi insight untuk kita semua. Oke, sekian dulu podcast kita kali ini, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.